Selamat malam dan selamat bertemu kembali. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi linear pada fungsi penawaran. Fungsi linear pada fungsi permintaan. Dan hari ini kita akan belajar tentang fungsi linear pada fungsi penawaran. Kita lihat terlebih dahulu fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan produsen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhi dalam periode tertentu. Nah, di sini pada persamaan yang keempat ini ada suatu persamaan yang menyatakan bahwa jumlah produk yang ditawarkan adalah fungsi dari beberapa variabel, yaitu yang pertama variabel harga untuk produk X, kemudian variabel teknologi yang tersedia, kemudian variabel harga dari faktor-faktor produksi, kemudian variabel harga dari produk lain yang berhubungan, dan variabel harga yang diharapkan, ya. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi suatu produk yang ditawarkan oleh produsen, tapi sama seperti pada saat kita akan menggambarkan fungsi penawaran, yaitu pada 2 dimensi, maka nanti kita akan melihat bahwa produk yang ditawarkan itu akan bergantung pada fungsi harga, ya, sedangkan fungsi atau variabel yang lainnya dianggap sebagai konstan atau yang disebut sebagai ceteris paribus. Nah, di sini ya persamaan dari jumlah produk yang ditawarkan sudah dibuat ke dalam bentuk A, jadi ini bukan min ya. A-nya bisa negatif ataupun positif, tetapi untuk nilai B-nya sekarang atau nilai gradiennya bernilai positif. Jadi berbeda dengan fungsi permintaan yang gradiennya bernilai negatif. Nah, persamaan yang 5 ini, persamaan kelima bisa diubah ke dalam bentuk PDX sama dengan A ditambah B QX. Ya, sama seperti kalau saya gambarkan di sini ada kurva linear untuk fungsi dengan variabel Y dan X. Maka kalau kita gambarkan suatu fungsi Y sama dengan A ditambah BX, ya, berbentuk seperti ini, gitu kan. Nah, untuk fungsi penawaran, nanti gambarnya untuk vertikalnya tetap sebagai P, kemudian yang horizontalnya sebagai Q, maka karena gradiennya juga bernilai positif, maka bentuknya seperti ini. Jadi ini P, ya, P dari suatu produk X adalah A ditambah BQX. Dengan B-nya bernilai positif. Gitu ya. Kemudian, bagaimana menggambarkan kurva untuk fungsi linear penawaran? Nah, jadi pada umumnya kurva untuk fungsi linear penawaran berbentuk seperti ini dengan kemiringan atau gradiennya positif. Dan langkah-langkahnya sama seperti fungsi permintaan. Ya, tentukan titik potongnya pada sumbu Q. Jadi dalam hal ini Q-nya kebetulan bernilai negatif. Ya. Jadi ini min Q. Kemudian tentukan titik potongnya dengan sumbu P. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini saya punya fungsi penawaran berbentuk PD, ya, PS ya, karena dia adalah fungsi dari penawaran. PS sama dengan A ditambah B QS, ya.
Maka saya misalkan PS-nya adalah 5 ditambah 2 QS. Maka untuk menggambarkan kurva ini, saya langsung melihat di sini ada konstanta. Maka titik potong pada sumbu P-nya adalah 0,5. Ya kan? Sementara untuk titik potong dengan sumbu Q-nya, saya misalkan P-nya itu bernilai 0. Sehingga min 5 sama dengan 2 QS. QS sama dengan min 5 per 2, atau ini min 2,5. Jadi titik potong dengan sumbu Q-nya adalah min 2,5 dan 0. Jadi kalau saya gambarkan, ya, saya gambarkan kira-kira di sini ada 5, gitu ya. Ini Q, ini P, di sini ada min 2,5, di sini ada 5. Maka tinggal saya hubungkan kedua titik ini. Nah, jadi ini adalah kurva untuk PS sama dengan 5 ditambah 2 QS. Begitu kira-kira. Oke, di sini ada contoh soal ya. Gambarkan kurva penawaran dari persamaan QS sama dengan min 25 ditambah 5P. Nah, perhatikan di sini kita kurvanya ya, yang vertikal itu P, kemudian yang horizontal itu Q. Sehingga supaya langsung kita bisa menentukan titik potong terhadap sumbu P-nya, kita ubah saja persamaan ini menjadi 5P sama dengan QS ditambah 25, atau P-nya adalah 1/5 QS ditambah 5. Ya, 25 bagi 5. Jadi dari sini langsung kita dapat titik potong dengan sumbu P-nya adalah 0,5. Sedangkan titik potong dengan sumbu Q-nya kita buat P-nya 0. Jadi 1/5 QS ditambah 5. Atau QS sama dengan min 25. Gitu ya. Ini saya pindahkan ke kiri jadinya negatif. Kemudian langsung saya kalikan min 5 kali 5 hasilnya min 25. Sehingga saya buat koordinatnya min 25,0. Oke, kalau saya gambarkan kurvanya ini ya. Ini saya hapus. Saya hapus saja. Saya buat kurvanya seperti ini. Nah, ini min 25. Kemudian di sini 5 ya. Maka untuk kurvanya saya hubungkan ini 5. Nah, seperti ini ya kira-kira. Maka ini adalah kurva untuk P sama dengan 1/5 QS ditambah 5. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita lihat bagaimana menentukan persamaan fungsi linier untuk fungsi penawaran. Jadi sama saja caranya ya. Misalkan terdapat titik Q1, P1, dan Q2, P2, maka persamaan fungsi linier untuk penawaran dapat dibuat ke dalam bentuk seperti ini. Ya. Sehingga ini harusnya positif, sehingga menghasilkan persamaan QDX sama dengan A ditambah B PX, atau PDX sama dengan A ditambah B QX. Ya, dan kalau misalnya hanya diketahui satu titik saja dengan gradien M, maka persamaannya adalah P dikurang P1 sama dengan M dikali Q dikurang Q1. Kita lihat untuk contoh soal nomor 4. Jika suatu produk harganya 500, maka jumlah produk yang terjual 20 unit. Ya, bila harganya meningkat menjadi 700, maka jumlah produknya 100 unit.
gitu ya. Dari sini kita dapat harganya, berarti ini P1, kemudian ini Q1, ini P2, ini Q2. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan yang berbentuk P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1, Q2 dikurang Q1. Nah, kita masukkan P dikurang 500 per P2-nya 700 dikurang 500 sama dengan Q dikurang 60 per Q2-nya 100 dikurang 60. Ini saya buat ke sini. P dikurang 500 per 200 sama dengan Q dikurang 60 per 40. Kemudian yang ininya saya coret, sisa 5. Maka P dikurang 500 sama dengan 5Q, 5 kali Q dikurang 5 dikali 60, 300. Ya, atau P sama dengan 5Q min 300 ditambah 500, 200. Jadi, ini adalah persamaan untuk fungsi penawaran. Ya. Nanti ini silakan di cross check untuk jawabannya yang mana yang tepat ya. Karena ini tidak dicoret. Ini kalau dicoret harusnya sisanya 2. Oh ya, oke, ini yang salah ya. Ini harusnya 200. Jadi jawaban yang benarnya adalah yang ini. Oke, kemudian untuk keseimbangan pasar ya, kita ketahui bahwa keseimbangan itu adalah titik pertemuan antara jumlah produk yang ditawarkan dengan jumlah produk yang diminta. Ya, maka secara matematisnya kita bisa buat untuk menentukan titik tersebut dengan menyamakan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. D itu menyatakan demand, S-nya menyatakan supply. Ya. Jadi langsung kita lihat saja untuk contohnya. Bila fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan QD, kemudian fungsi penawarannya ditunjukkan oleh persamaan QS, maka berapakah harga jumlah keseimbangannya? Maka kita tinggal menyamakan QD sama dengan QS, maka QD-nya 24 dikurang 5P, QS-nya 2P ditambah 4. Sehingga dapatlah P-nya sama dengan 2,8. Nah, untuk menentukan Q, ya, untuk menentukan QD-nya gitu, kita langsung masukkan ke persamaan ini dengan P-nya 2,8. Jadi didapat QD-nya sama dengan 10. Ya. Oke, kemudian untuk menggambarkan kurva fungsi keseimbangan pasar, maka tinggal digabungkan antara QS, kemudian gambarkan lagi QD. Jadi pada koordinat yang sama dibuat garis atau dibuat gambar kurva QS dan kurva QD. Gitu ya. Oke, di sini ada latihan soal. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan seperti ini. Berapakah jumlah produk yang diminta bila harganya Rp5 dan Rp9? Berarti jumlah produk yang diminta tinggal kita masukkan nilai 5-nya ke P yang di sini ya. Kemudian untuk 9 diganti menjadi 9 di sini. Lalu gambarkan kurva fungsinya. Nah, gambarkan kurva fungsinya itu bisa diubah pertama-tama dengan membentuk P sama dengan seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ubah min 3P-nya ke sebelah kiri menjadi 3P sama dengan 30 dikurang Q dx.
Jadi ini adalah kurva permintaan ya, sehingga nilai gradiennya negatif. Atau P-nya nanti kita buat 10 dikurang 1/3 QDX. Nah, berarti titik potong untuk sumbu P-nya adalah 0,10, sedangkan untuk titik potong dengan sumbu Q-nya adalah ubah nilai P-nya menjadi 0, sehingga nanti didapat 30,0. Langsung hubungkan kedua titik tersebut dengan garis lurus dengan membentuk suatu fungsi linear, nanti akan dapat kurva fungsinya. Ya, demikian untuk penjelasan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.